Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran PALIP atau Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah ya. Pada pertemuan kelima ini ya, seperti biasa kalian simak videonya, kalian baca modulnya, lalu dikerjakan tugas atau diskusinya ya. Seperti biasa P5 dan P6 nanti akan dikumpulkan tugasnya pada Jumat paling telat jam 5 sore ya, Jumat tanggal 27 ya, 27 Jumat ya. Ibu tunggu di e-learningnya. Pada kesempatan ini Ibu akan masuk ke dalam materi mengenai sistem keuangan desa. Nanti pada saat kalian menyimak videonya, tolong simak juga untuk modulnya ya nanti, karena video ini merupakan penjelasan dari modulnya. Sistem keuangan desa disebut juga dengan Siskedes ya, Siskedes ya. Nah, aplikasi sistem keuangan desa atau Siskedes dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri ya, atau Kemendagri. Nah, aplikasi Siskedes ini mulai diterapkan pada tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri ya, tanggal 27 November 2015 ya. Hal aplikasi pengelolaan keuangan desa dan surat KPK-nya ya, yaitu nanti lihat silakan ada nomornya di situ ya, di modul nanti dibaca sendiri ya. Nah, di sini tanggalnya tanggal 31 Agustus 2016 ya, tentang himbauan terkait pengelolaan keuangan desa atau dana desa. Nah, aplikasi Siskedes ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu ya, yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Di sini ya, pada April 2018 ya, Kemendagri mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 ya, tentang pengelolaan keuangan desa, yang mencabut Permendagri nomor 113 di tahun 2014, sehingga aplikasi Siskedes perlu disesuaikan ya dengan regulasi tersebut. Nah, aplikasi Siskedes versi terbaru dikeluarkan dengan rilis versi yang 2.0 atau 2.0 ya. Nah, nanti tampilannya ya, tampilan muka aplikasi Siskedes versi 2.0 ya, yang sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 nanti ya, bisa kalau nanti bisa diupload ke learning, Ibu akan upload. Tapi kalau nanti tidak bisa, kalian bisa searching lewat internet ya. Nanti Ibu kasih nama linknya ya, karena khawatir tidak bisa masuk ke dalam aplikasinya kalau Ibu mau mengupload. Tapi mudah-mudahan Ibu usahakan biar masuk ke learningnya ya. Nanti Ibu coba dulu. Sekarang Ibu hanya memberikan videonya aja dulu ya. Nah, aplikasi Siskedes 2.0 ini menggunakan database Microsoft Access ya, sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Jadi sistemnya memang dia simple, praktis, artinya bagi pemula pun dia bisa menggunakan aplikasi Siskedes ini ya, tidak perlu terlalu mahir pun kita bisa, siapapun bisa melakukannya. Secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil ya. Nah, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah ya dengan database Microsoft Access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan ya untuk tujuan tertentu, atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah ya.
Nah, di sini aplikasi Siskedes itu ditujukan ya kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa ya, mulai dari tahap perencanaan ya hingga tahap pelaporan pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi Siskedes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan ya dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskedes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk aplikasi Siskedes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkanlah pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskedes ini dilakukan dengan cara memberikan kode SML ya, kapital semua SML ya, pemerintah daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri. Nah, di sini ya artinya dalam pelaksanaan untuk akuntansi pemerintah desa itu tidak manual lagi, tapi melainkan bisa dilakukan dengan sistem keuangan desa atau Siskedes ini ya. Lalu mengenai pengelolaan keuangan desa ya dalam kerangka tata pemerintahan yang baik ya. Nah, di sini keuangan desa adalah barang publik ya atau public goods dan uang yang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Nah, pemerintah desa dan BPD harus memikirkan banyaknya kebutuhan dan kegiatan desa dengan jumlah uang yang sangat terbatas ya. Oleh karena itu pemerintah desa dan BPD harus mampu mengelola keuangan secara baik dengan dasar penentu skala prioritas. Pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa. Nah, kita akan langsung masuk ya ke dalam mengenai pengelolaan keuangan desa ya. Lihat di sini ya, nanti di modulnya, dengarkan, perlu disimak dalam videonya. Yang pertama adalah perencanaan atau penyusunan APBDes ya, seperti pendapatan dan belanja ya. APBDes itu anggaran ya pembelanjaan ya, anggaran pengelolaan belanja desa ya, APBDes. Desnya itu adalah desa. Lalu yang kedua adalah pengumpulan pendapatan ya, atau ekstraksi dari berbagai sumber seperti pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan dan lain-lain. Nah, berarti di sini pendapatannya selain uang yang dimiliki oleh desa itu sendiri ya. Nah, di sini juga ada dari swadaya masyarakat ya. Masyarakat mungkin mengumpulkan dana ya untuk pembangunan ya, atau juga dapat bantuan dari pemerintah atasan atau pemerintah pusat. Yang C adalah pembelanjaan atau alokasi ya. Ketika dihitung berapakah uang yang ada dalam kas desa, maka tujuannya adalah untuk pembelanjaan atau pengalokasian dana tersebut, mungkin untuk pembangunan, untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masyarakat ya. Nah, di sini beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik. Jadi ya artinya kita ya sebagai karyawan di desa itu harus bisa melakukan ya pengelolaan keuangan dengan baik ya. Nah, maka kita harus memiliki prinsip-prinsip, diantaranya adalah ya rancangan APBDes yang berbasis program. Artinya di sini ya kita harus memiliki sistem keuangan desa apa yang akan kita pakai ya. Lalu rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah. Yang ketiga atau C, keuangan yang dikelola secara bertanggung jawab. Artinya akuntabilitas ya. Di sini adalah dilakukan dengan pertanggungjawaban.
keterbukaan ya dan daya tangkap ya. Nah, terhadap prioritas kebutuhan masyarakat. Yang D, memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ya. Lalu masuk ke dalam 3 bidang utama yang dibiayai dengan keuangan desa. Jadi di sini ada 3 bidang utama yang dibiayai oleh pemerintah atau oleh keuangan desa. Yang pertama adalah pemerintahan seperti gaji pamung desa, perlengkapan dan operasional kantor, lalu perawatan kantor desa ya, pajak listrik, perjalanan dinas, jamuan tamu, musyawarah ya, sidang BPD, gaji BPD, langganan media ya. Nah, selain yang sudah disebutkan masih banyak yang lainnya lagi ya. Misalkan di sini ya adalah adanya biaya peningkatan SDM atau sumber daya manusia, terus pendataan desa ya, terus publikasi desa, atau ada lagi papan informasi. Nah, di sini ya artinya ya, yang hal-hal seperti itu merupakan biaya atau beban bagi desa untuk dikeluarkan ya, karena memang itu merupakan bagian dari program pemerintahan desa. Lalu yang kedua adalah pembangunan prasarana fisik desa seperti perawatan, ekonomi produktif, pertanian dan lain-lain ya. Yang terakhir adalah kemasyarakatan seperti kegiatan LKMD ya, pemberdayaan PKK, pembinaan pemuda dan pemudi, kelompok tani, keagamaan, penanganan kenakalan remaja dan lain-lain. Oke, itu untuk P5, tugasnya atau diskusinya silahkan kerjakan ya. Paling telat biasa hari Jumat di jam 5 sore. Sampai bertemu lagi nanti di pertemuan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.